bukan malah takut mengira melihat hantu. Itu fakta, deh, itu real. Cuma dengar dulu. Ya itu kan di mereka itu yang mereka. Tetapi Yesus berkata sendiri, lihatlah, rabalah, lihatlah tanganku, hantu tidak ada giginya. Jadi dia datang dari surga. Kok dari surga? Dari kubur. Kejadian itu dia keluar dari kubur, Ade. Itu keluar dari kubur. Murid-murid tidak percaya. Keluar dari kubur dan masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, lalu datang diutus oleh Bapa menjadi nabi. Hancur sudah ini. Hancur sudah ini. Mau berkhotbah di sini rupanya. Tidak begitu polanya, adekku yang cantik, nggak begitu. Yesus itu memang gimana? Baca di Yohanes, Lukas ini yang ke-33 ya. Ini yang ke-30. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kebelasan murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan kepada yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Pada waktu itu ia memecah-mecahkan roti. Nah, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkatalah kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Itu kan, mereka melihat hantu, menyangkakan, mereka hanya menyangka dan hanya takut. Tetapi ia berkata kepada mereka itu Yesus ya. Yesus, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku berdirilah ini. Rabalah aku dan sendiri. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Jadi seperti itu Bang Zuma. Jadi murid-muridnya tadi hanya menyangka dan hanya ketakutan. Tapi Yesus duduk di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, lihatlah tangan dan kakiku, rabalah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti itu. Bagaimana Bang Zuma? Oke. Andai saja mereka diberi tanda Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga, apakah mereka akan mengiranya hantu? Tidak mengiranya hantu. Tidak. Enggak, bukan. Andai saja mereka diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Berarti mereka menunggu kan? Ya, menunggu. Mereka menunggu. Nah, apakah dia datang? Nah, ketika ia datang, mereka tidak mungkin menganggapnya hantu. Iya, karena sudah dipesan. Ya kan sudah ditanya. Nanti aku bangkit pada hari ketiga ya. Iya guru. Begitu hari ketiga, mereka pasti menunggu detik-detik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga.
Pada hari ketiga itulah masa yang paling menegangkan. Begitu benar-benar muncul gurunya, mereka tidak akan takut, mereka tidak akan kaget dan mengiranya hantu, karena sudah dipesan. Dia bukan bangkit lalu, dia bukan bangkit dari kuburan. Dia datang dari surga. Sekarang begini, kalau misalnya ada saudara Anda yang meninggal, sebelum meninggal dia mengatakan pada hari ketiga saya bangkit ya, apa yang Anda lakukan? Menunggu atau tidak? Dia kan manusia biasa, bukan manusia Tuhan. Dia bukan anak Allah. Enggak. Nah itu, sedangkan manusia biasa aja, Anda ragu untuk menunggu, Anda takut untuk menunggu. Ini Tuhan yang menjanjikan saja, pasti mereka tunggu. Apalagi Yesus punya banyak mukjizat, pasti mereka tunggu, dan pasti mereka tidak akan mengatakan ini hantu. Tetapi karena Yesus tidak memberikan tanda bangkit pada hari ketiga kepada mereka, makanya mereka menganggapnya hantu. Karena yang diberikan tanda untuk bangkit hari ketiga itu hanya angkatan jahat doang. Mereka tidak. Begitu. Makanya mereka menganggapnya hantu, karena tanda bangkit hari ketiga itu hanya untuk orang jahat, bukan untuk mereka. Murid-muridnya tidak menunggu Yesus bangkit. Begitu saudari. Jadi kebangkitan hari ketiga itu di dalam Yohanes 12 nomor 30, yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Yohanes 12 ya. Nah, sebelum ke situ kita ke Yesaya 14 dulu. Boleh? Yesaya. Mungkin tidak Yesaya di sini. Di sini. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Supaya adik tahu Alkitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama kan Taurat. Yesaya, kitab Yesaya Perjanjian Lama. Baca di Perjanjian Lama Yesaya. Ini kitab Perjanjian Baru. Tidak ada Perjanjian Yesaya. Lamanya mana? Tidak ada Perjanjian Lamanya, Bang Ilma. Nah, di Perjanjian Lama di kitab Yesaya nomor 12 sampai 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 30, iblis dilemparkan keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu iblis. Tuhan Yesus kan bangkit, bukan melempar. Bangkit dan melempar itu beda. Enggak dong. Enggak. Yesus itu tidak bangkit dari kubur, adik. Bangkit itu apa? Keluar dari kubur. Keluar, bangkit dari kematian, artinya dia keluar dari kubur. Nah, melempar itu apa? Dilemparkan keluar, karena tadinya dilemparkan ke dalam. Lempar dan bangkit. Bangkit dan lempar itu kan berbeda. Betul, bahasa Kristen bangkit dari kubur, padahal itu adalah iblis yang disimpan di goa yang gelap lalu keluar pada hari ketiga itu. Itu kata Yesus. Yohanes 12 nomor 30. Yesus yang mengatakan itu. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari goa. Goa apa? Goa kuburan. Oke, bentar dari sini. Dan mengerti saya ambil Injil lama ya. Masalah generasi hancur sudah. Aduh, parah ini. Tidak apa-apa. Beliau mau belajar, tidak masalah. Teman-teman, sabar ya teman-teman ya. Sabar. Yang di bawah jangan panas. Sabar. Biarkan adik manis ini belajar. Kita tunggu beliau mau belajar, nggak apa-apa.
teman-teman, makasih ya telah mendukung live kita, Masya Allah. Tembus 2,1, tembuskan sampai 3M. Semalam itu hampir 7 ya teman-teman ya. 6 kan ya semalam. 6 kan ya. Ya, sabar. Sahabat-sahabat menjadi saksi bagaimana seorang Katolik belajar Bible dari seorang Muslim, kan gitu ya. Makasih sahabat Zen, barakallahu fiik. Teman-teman semuanya makasih ya. Saya nggak bisa nyebut satu-satu namanya. Absen teman-teman. Love orange-nya teman-teman absen. Silakan. Saya ini orang kafir Bang Zuma. Gara-gara tidak bisa jarang baca ini, baca Alkitab. Di sini. Ya saya tadi Bang Zuma ya. Iya saya 14, betul. Yang tadi melempar itu ya Bang Zuma. Iya. Yes. Diam-diam ternyata YouTube juga mati teman-teman. Teman-teman nggak bilang-bilang. Di mana tadi Yesaya ayat keberapa tadi Bang Zuma? 12 sampai 15. Teman-teman di YouTube-nya mati dari tadi, nggak dibilang, nggak dilaporin, kasihan YouTube-nya. Jaringan memang gangguan malam ini. Yesaya 14. Iya. 14. Nomor 12. Yesaya 14 itu saja. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Hah? Sampai 15. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalah bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam liang kubur. Nah, siapa yang dimasukkan ke liang kubur? Bintang Orang-orang timur kan? yang mati. Bintang timur. Bukan. Iblis Ya, yang iblis. ingin menyamai Tuhan. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Betul? Nah, dia dilemparkan ke dunia orang mati. Sekarang di dalam Yohanes 12:30, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur dong. Makanya Yesus memberikan tanda angkatan jahat kepada angkatan jahat itu, anak manusia keluar dari kubur. Makanya yang datang tadi makan ikan goreng itu sebenarnya bukan Yesus. Ya, Yesus. Bukan. Yesus sendiri yang bilang Bukan itu bukan Yesus lagi. Tapi itu kata Alkitab Tuhan Yesus. Iya, itu maunya Katolik. Makanya kitab itu yang dipakai. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, bukan Yesus. Tidak percaya?
Merujuk pada teologi Islam, khususnya surat An-Nisa ayat 157, Bang Zuma menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disalib maupun dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, secara otomatis tidak ada sosok Yesus asli yang mati lalu keluar dari kubur tersebut. Beliau sering membedah teks kitab suci dengan mempertanyakan mengapa setelah peristiwa kubur kosong, sosok yang dianggap Yesus tersebut justru tidak dikenali oleh orang-orang terdekatnya, misalnya oleh Maria Magdalena yang mengira dia adalah penunggu taman atau dua murid yang berjalan ke Emmaus. Berangkat dari ketidaknyamanan teks tersebut di mana sosok tersebut bisa tiba-tiba muncul di ruangan tertutup, menghilang dan berwujud lain, beliau kerap melontarkan argumen bahwa entitas yang menampakkan diri itu bukanlah Yesus yang sebenarnya. Dalam pandangan apologetikanya, makhluk yang suka mengubah wujud, melakukan tipu daya dan menyamar untuk menyesatkan manusia dari tauhid yang murni adalah karakteristik dari golongan jin atau iblis. Jadi kesimpulannya di sini, Yesus asli tidak pernah masuk ke dalam kubur tersebut. Sosok misterius yang keluar dan menampakkan diri dengan wujud yang berbeda-beda serta tidak dikenali itu, menurut analisis tekstual dan teologisnya, kuat mengarah pada penyamaran jin atau iblis yang bertujuan untuk menciptakan ilusi kebangkitan. Baca Markus 16 nomor 12 coba. Baca. Bang Zuma ini bikin saya ini Markus 16 ya Bang ya. Iya. Maaf ya Bang Zuma. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Penuh pengikut penontonnya di sini. Markus 16 nomor 12. Ayo pakai kain dulu, taruh di kepala dulu, pakai tudung dulu, pakai tudung. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitakan hukanya kepada teman-teman lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan membanggang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya kan? Saya sudah bilang dari awal, Yesus angkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu cerita Markus, adek. 19. Nah, nomor 12-nya tadi itu loh. Apa katanya? Iya. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Nah, pertanyaannya,
dalam rupa siapa dia datang di situ? Rupa lain atau rupa Yesus? Dengar dulu Bang Zuma. Jadi saya dari nomor 9 ya, jangan langsung ke nomor 12. Soalnya Ya, nanti saya tidak silakan. paham. Silakan. Setelah Yesus bangkit pagi pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan pada menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah olehnya, mereka tidak percaya. Jadi di sini Yesus hidup, tapi mereka tidak percaya. Tidak Sesudah percaya. itu dia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Ia menampakkan diri dalam Rupa lain. Setelah itu Jadi yang- ia menampakkan diri jadi dalam yang diberitakan- kepada dia dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan Diulang lagi. beritahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang 11. makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkian hati mereka. Lalu oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dia dibaptis akan diselamatkan. Nah, Beritakan rupa lain Injil. enggak? Rupa lain enggak? Dia tidak. Rupa lain enggak di situ, Dek? Ya. Rupa lainnya muncul di sana, bukan Yesus. Ya, tapi setelah Yesus menampakkan Sahabat Aquarius, barakallah, mantap, masya Allah. Iya, yang nampak di situ, yang keluar dari kubur itu orang lain. Orang lain itu, tapi mengaku Yesus. Makanya murid-murid tidak percaya. Gak percaya murid-murid. Gak percaya. Lama baru mereka. Silakan. Saya baca yang ke-33 ya. Silakan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan kan ini Yesus itu setelah Yesus disalib, Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Elohi Elohi lama sabachthani. Nah, itu nggak mungkin Yesus. Itu nggak mungkin Kenapa kau Yesus. tinggalkan aku? Bukan. Itu bukan Yesus. Yesus Yesus mati. mengatakan apa? Sahabat Aquarius, Yesus mengatakan apa, Dek? Bapa tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Bapa senantiasa bersama Iya. dengan aku. Dan Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan Ya, sebutan Eli. Tidak pernah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Ini tertulis Yesus. dalam Alkitab.
Alkitab Itu ini adalah catatan. Injil. Adik, Catatan apa? itu catatan orang-orang yang dikumpulkan oleh Markus. Itu kesaksian-kesaksian orang. Itu tidak ada validasi dari Yesus. Ini kesaksian Markus. Di Yohanes juga ada seperti ini. Nah, Yesus ada itu seperti dia ini. Berarti makanya. kesaksian ini adalah diberitakan Dikumpulkan oleh kesaksian Markus. itu. Ya, tapi yang pasti berita Markus itu dia akui bahwa yang dia lihat di situ bukan Yesus tapi rupa lain. Rupa lain itu. Ini bahasa Yunani yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Mendengar itu, Masa beberapa Yesus orang ditinggalkan yang sama Bapa? berkatalah ia, lihat ia memanggil Elia, maka datanglah seorang dengan bunga karung, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya ketika ia tabir bait suci setelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang terdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Berarti Yesus adalah anak Allah. Sampai situ ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yohanes serta Salome. Ya. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terbuka, yang juga nanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepada pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengarnya keterangan kepada pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib, menggapainya dengan kain lenan itu, lalu ia membaringkan dirinya di dalam kuburan digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah lewat dari sahabat, Maria Magdalena dan Maria Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, sebab matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memegang satu besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia.
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun juga karena mereka takut. Dengan singkat mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berarti Yesus selamat dong. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, berarti dia bangkit hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang telah menggiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Berarti Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Ya, itu orang kan? Kepada murid-murid Yesus. Ada alasan kuat mengapa murid-murid sendiri awalnya ragu, tidak percaya, bahkan ketakutan ketika melihat sosok yang mengklaim dirinya sebagai Yesus setelah peristiwa kubur kosong. Bang Zuma sering menyoroti ayat-ayat seperti dalam Markus 16 nomor 12 yang menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam wujud yang lain. Akibat perubahan fisik ini, orang-orang terdekatnya pun tidak mengenalinya. Maria Magdalena mengira dia adalah tukang kebun dan 2 murid yang berjalan di Emmaus tidak sadar sedang berjalan bersama Yesus sampai berjam-jam kemudian. Ketika sosok tersebut tiba-tiba muncul di ruangan yang terkunci rapat dalam Yohanes 20 nomor 19, murid-muridnya terkejut dan ketakutan karena mengira mereka sedang melihat hantu atau roh. Beliau berargumen bahwa ketakutan murid-murid ini wajar karena entitas yang bisa menembus tembok atau berpindah tempat secara gaib bukanlah karakteristik tubuh manusia yang bangkit secara fisik, melainkan karakteristik makhluk halus. Murid-murid tahu bahwa menurut hukum Taurat, orang yang digantung di pohon salib adalah orang yang terkutuk. Oleh karena itu, ingatan trauma penyaliban ditambah dengan kemunculan sosok misterius yang bisa mengubah wujud membuat mereka dipenuhi keraguan yang mendalam. Jadi kesimpulannya di sini, murid-murid tidak percaya karena sosok yang muncul di hadapan mereka tidak lagi terlihat seperti Yesus yang mereka kenal, melainkan bertingkah laku dan mewujud seperti jin atau roh halus yang menyamar, yang secara teologis dalam pandangan Islam sengaja dimunculkan untuk menguji dan mengelabuhi manusia. Tetapi sebagian murid Yesus tidak mendengar, tapi tidak percaya. Hanya sebagian. Tapi Petrus sudah percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada kebelasan orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkian hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Berarti Yesus selamat dong, Bang Zuma.
Berarti Yesus selamat. Yesus Bang. selamat. Iya. Yesus memang selamat. Masalahnya yang bangkit ini rupa lain. Yang bangkit itu rupa lain. Itu masalahnya. Dan sebelum ini terjadi, Yesus sudah pernah mengajarkan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Tadi Yesus memberikan tanda untuk angkatan jahat. Anak manusia akan keluar dari kubur. Itu tanda angkatan jahat. Yang kedua, penyesat akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dia datang memakai nama Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwasanya angkatan jahat minta tanda anak manusia akan keluar dari kubur, maka anak manusia yang diperuntukkan untuk angkatan jahat ini akan mengaku Yesus, tapi dalam rupa lain. Seperti itu adanya. Jadi kalau hari ini saudara kami Katolik menyembah Yesus, yaitu karena memang ada yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Yang disalib ini mengakui bahwa dia bukan Yesus. Adik mau tahu di mana dia mengakui bahwa dia bukan Yesus? Di mana? Lukas 22 nomor 6869. 67, 68, 69. Dia mengakui, aku bukan Yesus. Jadi selama ini Katolik menyembah makhluk asing yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Itu kan menurut pemikiran Bang Zuma. Enggak dong, enggak mungkin Yesus ini. Tentang Alkitab Coba. ini. Dibaca aja dulu, dibaca aja dulu deh yang tadi Lukas 22 yang Lukas kumaksud. 22. 22 nomor 67 sampai 69. Tidak ada sampai 50 saja ini. Lukas 22 kan? Silakan. Bentar. Saya Ya. cari ya. Oke. Kalau saya paham, saya masuk Islam. Bang Zuma, kalau menurut Pakai Bang hijab. Zuma saya masuk Islam, Bang Zuma mau nggak? Kalau saya Oh masuk iya Islam. dong. Mau. Biar rame-rame kita ke surga sama-sama. Tidak mau. Berani di sini. 6 berapa tadi Bang Zuma? 67 sampai 69. Saya baca dari 63. ya 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan mengulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agama. Mahkamah Agama mereka katanya, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ini untuk para ahli Taurat ya. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, mana tadi ya? Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu
Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan, berarti di atas. Jadi yang berbicara ini siapa? Ya, Yesus. jadi yang berbicara ini siapa? Yang duduk di sebelah Yesus. kanan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Yesus. Ada berapa Satu Yesus? Yesus mengatakan. Yesus mengatakan. Yesus yang ditanya, Yesus. Terus Yesus juga mengatakan mulai sekarang Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dan yang di sidang jadi yang di sidang ini siapa? Yang di sidang ini siapa? Yang di sidang ini kan Yesus. Nah, lalu yang duduk di atas, yang duduk di sebelah kanan Yesus. Bapak, berarti ada Yesus dua. Kristus. Berarti ada Satu. dua Yesus. Satu. Loh. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Berarti Yesus sudah ada di atas. Berarti yang di sidang ini orang lain yang dianggap Yesus. Makanya dia ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Kenapa dia ditanya begitu? Karena mereka ragu, mereka nggak percaya ini Yesus, mereka nggak yakin. Makanya dia mengatakan, apalagi gunanya saya menjawab dan apa gunanya saya bertanya? Kau tidak akan percaya. Kau tidak akan percaya. Mulai sekarang anak manusia telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha kuasa. Berarti yang di sidang ini bukan Yesus, orang lain. Yang keluar dari kubur juga orang lain. Yang kalian sembah di gereja juga orang lain. Makanya Yesus dalam Matius 7, 22, 23 pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku wahai orang-orang Katolik, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata bilang, Yesus. bukan seperti itu. Itu yang mengatakan ya, itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha kuasa. Ya, itu adalah Yesus Kristus sang juru selamat, bukan Muhammad. Lalu yang di sidang ini siapa? Yang di sidang adalah Yesus. Yang duduk di sebelah kanan di atas siapa? Yesus setelah mati Yesus angkat ke surga, lalu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Lalu yang di sidang ini siapa? Bukan setelah mati, dia bilang mulai sekarang. Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Berarti yang duduk sekarang di depan mahkamah agama ini siapa? Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalibkan, melainkan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya tadi di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain, diserupakan. Maka yang kalian sembah adalah orang lain yang kalian kira Yesus. Kenapa? Karena yang menyalib Yesus ini adalah orang-orang yang membenci Yesus. Maka Tuhan membalas kebencian mereka dengan menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan orang lain. Sehingga orang lain ini yang dikira Yesus mereka jadikan Tuhan sampai hari ini. Itu fakta, itu real. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27-30. Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang yang tidak beriman. Itu juga yang dikatakan kemudian oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Dan orang jahat itu bukan Yesus. Memang Ya bukan kan? Yesus. Orang jahat. Yang jahat itu yang percaya Yesus mati di salib, yang percaya Yesus keluar dari kubur, itu orang jahat.
Alamak, Enggak. adik ini pintar. Jangan nipu diri sendiri, jangan. Itu zalim namanya. Zalim. Tidak mesti adik ini percaya apa yang saya sampaikan, tidak mesti. Tetapi paling tidak setelah dari sini diulang-ulang lagi apa yang saya beritakan, yang saya sampaikan. Apakah Bang Suma salah? Apakah Bang Suma benar? Direnungkan lagi. Saya tidak punya hak untuk membuat adik ini keluar dari Katolik. Silakan. La ikraha fiddin. Tapi paling tidak gunakanlah akal belajar Bible. Ingat, terkadang Iya, Bang. punya kita itu malas kita baca, orang lain yang rajin membacanya. Ya toh? Sama seperti seorang pengacara lebih menguasai materi daripada yang punya barang. Nah, sama seperti Anda punya buku yang menguasai saya. Kenapa? Karena adik ini merasa ya sudah benar, imannya benar, pokoknya masuk surga. Ada pastor kok yang memberitakan. Anda lupa, pastor juga tidak semuanya paham Bible. Yang pasti mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang duduk di situ bukan Yesus. Gitu. Saya kira begitu, adik. Nanti lagi kita lanjut. Istirahat dulu. Saya boleh tanya sekali ya, Bang Junior? Boleh. Silakan. Kalau kami kan menyembah Yesus, ya menyembah patung Maria juga. Lalu, apakah kalian menyembah berhala? Oh enggak, kami enggak menyembah Lalu berhala. kalian Hajar Aswan batu yang kalian mengatakan bahwa menebus dosa, berarti Allah itu batu. Begini. Al-Quran mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika kalian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosa kalian dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Nah, salah satu amalan Nabi Muhammad adalah mengusap batu Hajar Aswad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang menyentuh Hajar Aswad, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Nah, kami orang Islam, ketika kami ingin dosa-dosa kami dihapuskan oleh Allah, bukan dihapuskan oleh batu, bukan batu yang menghapus dosa, tetapi Allah memberikan legitimasi. Kalau kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah menghapuskan dosa kami. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 tadi. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka aku akan menghapuskan dosa-dosanya. Nabi Muhammad mengajarkan, menyentuh batu itu dosamu akan dihapuskan. Oleh siapa? Oleh Allah, bukan batunya. Tapi kalian Bukan batu. mencium batu itu, Mencium, menyentuh sama di dalam Yesaya 6 nomor 7 sama itu. Mencium batu bara menghapuskan dosa, sama. tidak ada di saya. Ada, baca Yesaya 6 nomor 7, baca. Apakah Islam menyembah batu Hajar Aswad? Dari pandangan Bang Suma menegaskan bahwa dalam Islam, esensi menyembah atau ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencium Hajar Aswad bukanlah bentuk penyembahan kepada batu tersebut, melainkan bentuk penghormatan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti sunnah atau tradisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering memperkuat argumennya dengan mengutip perkataan tegas sahabat Nabi Umar bin Khattab yang terekam dalam kitab hadis sahih. Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi mudarat maupun manfaat. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Kalimat ini menjadi bukti teologis mutlak bahwa umat Islam tidak menuhankan batu.
Untuk memudahkan non-muslim, Bang Zuma kerap menggunakan analogi modern. Ketika seorang warga negara mencium bendera merah putih atau menghormat pada monumen pahlawan, apakah mereka sedang menyembah kain atau semen? Tentu tidak. Itu adalah simbol penghormatan dan cinta tanah air. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang merupakan simbol ketaatan ritual spiritual. Jadi kesimpulannya di sini, umat Islam sama sekali tidak menyembah Hajar Aswad. Batu tersebut tidak memiliki daya gaib yang disembah, melainkan sekedar instrumen ibadah yang dicium murni demi mengikuti syariat dan meneladani Rasulullah SAW. Mencium batu, dosa dihapus. Bukan batunya yang menghapuskan. Kalian juga Coba mencium dibaca. batu. Iya, tapi bukan batunya yang menghapuskan, tapi Tuhannya gitu loh. Lo kok masa batu bisa menghapus dosa? Gimana ceritanya batu menghapus dosa? Coba dibaca Yesaya 6. Oh, panggilan gereja ini bukan? Turun, jangan dengarkan si Suma. Turun. Jangan putus dong. Udah 2 kali putus YouTube. Berapa? Yesaya 6. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Kan bukan batu, bara. Iya, bara itu bahasa Ibraninya apa di situ? Itu lantai batu. Dibaca. Nah, coba apa? Menyentuh bara dengan bibir, dosa dihapuskan. Hihihihi. Apakah bara yang menghapus dosanya? Padahal itu batu meteor yang jatuh dari langit, nyembah batu. Dalam tahun berpindah Raja Uzza, aku melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan Ujung pandang. memenuhi bait suci. Para safiram berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka dan 2 sayap dipakai untuk dan mereka 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mereka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari Serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada baru yang diambilnya dengan sepit dari atas, dengan sepit. Bukan baru, bara. Misbah dalam bahasa Ibrani, artinya batu. Dan sepit, ini sepit diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya
menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Siapa yang akan udah. Menyentuh bibir. Bara dalam bahasa Ibrani itu misfah. Misfah itu batu lantai. Misfah dalam bahasa Ibrani artinya batu lantai. Batu lantai. Batu itu batu. Menyentuh bibir wanita tersebut, apa yang terjadi? Dosanya dihapuskan. Itu dalil, adik. Itu dalil. Jadi bukan batu itu yang menghapus, tapi Tuhan yang menghapus dosa. Aku hajar Aswan itu. Kenapa adik suka sama aku? Tapi kalian Kenapa? untuk berarti kalian mencium Hajar Aswan itu untuk menghapus dosa, betul? Iya, itu kan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Bukan batu yang menghapuskan, tapi karena menjalani perintah. Menjalani perintah untuk mencium. Sama gini, kita punya utang. Untuk menghapus utang, maka kita dikasih pekerjaan. Angkat batu itu ke atas mobil truk, maka utangmu aku hapuskan. Kita angkatlah batu-batu itu, kita angkat. Nah, setelah kita angkat, utang kita dihapus. Pertanyaannya, apakah batu itu yang menghapus utang kita? Yang enggak. Sama dengan itu. Begitu adikku yang cantik. Cantik banget pokoknya. Oke. Apa lagi? Kedua-duanya kebenaran loh Bang Zuma. Apa? Berarti kedua-duanya benar loh Bang Zuma. Di dalam Iya benar. Ya memang betul. Yang tidak betul itu adik menyangka bahwa batu itu sembahan kami, batu itu adalah yang hapus dosa kami. Kelirunya itu di situ. Gitu sayang. Udah ya. Besok lagi ya. Iya Bang Zuma. Terima kasih sudah Iya. Iya. Ya. Ya walaupun Ya, besok lagi naik lagi ke sini. Ya. Iya. Oke, belajar, tetap belajar, gunakan akal untuk belajar Bible. Jangan belajar yang lain dulu, Bible aja dulu. Oke, sip. Saya selalu Sampai jumpa. Iya, sama doa yang sama. Makasih. Kita naikkan yang lain karena yang lain juga udah mulai gatal mulutnya mau bicara. Saya turunkan ya, Dea. Iya Bang Zuma. Oke, makasih. Oh, Masya Allah. Luar biasa adik tadi. Beliau mau belajar. Kita hargai beliau. Beliau mau belajar. Satu kemajuan yang sangat luar biasa ketika saudara-saudara kita Katolik ingin belajar. Itu satu kemajuan. Jadi tidak sekedar hanya mendengarkan doktrin dogma gereja saja, tapi mereka menghabiskan waktu untuk belajar. Saya suka. Halo, selamat siang Abang. Oh, malam. Iya. Iya, masih siang. Dari mana Abang? Baji. Kalau di baji ji, iya. Iya. Apa kareba deng? Iya, makareba melo. Kareba mil. Oh, selata di Omaile. Masya Allah. Selata. Apa kareba deng? Iya. Katolik Tadi atau aku apa ini? mendengarkan tentang Siap. Lukas ya. Lukas 22 gitu. Siap. Iya. Tadi dikatakan bahwa aku mulai sekarang aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan aku di situ, Bang. Bukan aku. Anak manusia. Anak manusia. Yes. Mulai sekarang anak manusia itu kan aku, artinya Yesus. Oh, bukan aku, karena oknum lain.
Bukan, anak manusia kan, Yesus kan anak manusia. Yes, Ya, tapi Yesusnya sudah duduk di atas. iya, sebagai Allah dia duduk di atas. Yesus kan punya dua dominatur. Nah, yang Dominatur mengajarkan Yesus Allah dua dan dominatur dominatur, manusia. yang mengajarkan Yesus dominatur siapa, Abang? Ya, Alkitab. Bukan Yesus. Ya, Alkitab kan artinya Yesus itu kan Alkitab. Dia kan adalah firman yang hidup. Bukan Yesus yang mengajarkan kalau dirinya ada dua natur. Ya. Kan Wah, firman sudah, menjadi ngapain manusia gitu kan. Kenapa dipercaya kalau bukan Yesus yang mengatakan? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:31, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar." Nah, apalagi abang ini bersaksi tentang Yesus dua natur, mana bisa benar? Iyalah. Coba kita baca di Yohanes 10. Nomor Buka, 30. Yohanes 10. Ya, mau silakan. Yohanes 10 itu ayat 28 ya sampai 30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, yang memberikan hidup yang kekal itu kan Tuhan. Nggak mungkin manusia. Salah, jangan gitu. Iya. Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Berarti ucapan itu adalah ucapan Bapa yang Yesus ucapkan. Iya, tapi ujung-ujungnya kan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya itu Jadi, masalah pekerjaan, bukan masalah karena hakikat itu kan firman. Yesus kan adalah firman. Firman yang Itu masalah keluar dari Sang pekerjaan, Bapa. Bang. Aku dan Bapa satu pekerjaan, satu Dan visi Bapa misi. adalah satu, bukan satu pekerjaan. Satu. Tapi itu satu. Coba dibaca lagi dari data 27. Itu berbicara mengenai pekerjaan, bukan mengenai Ayat hakikat. 30-nya, Bukan. coba lihat. Baca ayat 30-nya. Aku dan Bapa Betul, adalah satu. abangku. Betul. Tapi satu yang dimaksud di sini adalah satu visi misi, bukan satu hakikat. Oh enggak dong, enggak bisa. Yesus manusia, Tuhan bukan manusia, masa satu hakikat. Aduh, abang ini. Iyalah. Sampai abang mengatakan Yesus dua natur itu karena bukti bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Makanya dua natur Anda katakan. Natur Sekarang saya manusianya. tanya, firman Allah itu Allah atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana caranya bukan? Sedangkan firman Allah itu dia keluar dari Allah. Masa di dalam Allah ada bukan Allah? Yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Tapi dia berada di dalam Allah. Kalau berada di dalam berarti Ya. itu sifat. Kalam. Ya Sifat. firmannya itu kan ada di dalam Allah. Oh enggak, kalau dia sudah keluar itu berupa kalimah, ucapan. Sudah beda, sudah pribadi baru, sudah ciptaan baru. Kalau dia sudah keluar, itu sudah pribadi baru, sama seperti kita. Kemampuan berbicara ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita sudah berbicara, itu bicara kita, bahasa kita, ungkapan kita itu menjadi pribadi baru dari kita, bukan kita lagi. Contoh, kita berkata monyet. Kemampuan berkata monyet ada melekat, tapi monyet yang keluar dari mulut itu bukan kita. Kalau monyet yang keluar dari mulut itu adalah kita, berarti kita adalah nyomet. Nah, bahaya itu. Jadi firman yang keluar turun ke bumi menjadi daging itu bukan Tuhan, tetapi Jadi sebelum dia berkata, berucap, apa namanya itu? sifat, kemampuan berkata-kata. Setelah dia berucap, maka apa yang diucapkan itu adalah ciptaan. Jadi kalau begitu firman Allah itu kekal atau tidak kekal? Kalau dia sifat, maka dia kekal. Bukan, firman Allah yang kita bicarakan ini. Firman Allah kekal atau tidak? Firman Allah itu kan perkataan Allah. Bukan, artinya tidak usah kita firman Allah itu kekal atau tidak. Bang Zuma sering membedah ayat Yohanes 17 nomor 21 di mana Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu.
Bang Zuma berlogika, jika satu diartikan sehakikat secara zat, maka murid-murid Yesus pun harus dianggap menjelma menjadi satu zat dengan Tuhan. Karena murid-murid tidak menjadi Tuhan, maka kata satu di situ mutlak bermakna kesatuan visi misi dalam menyebarkan ajaran. Beliau kerap menunjukkan ayat-ayat yang membuktikan adanya perbedaan hakikat yang kontras. Yesus mengalami lapar, letih, berdoa kepada Bapa dan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak tahu kapan hari kiamat tiba. Hanya Bapa yang tahu, dalam Markus 13 nomor 32. Bagi Bang Zuma, jika Yesus sehakikat dengan Bapa, mustahil ada perbedaan dalam hal pengetahuan dan sifat-sifat ketuhanan. Secara rasional, Bang Zuma menekankan bahwa hakikat seorang utusan tidak akan pernah sama dengan yang mengutusnya. Yesus berkali-kali menegaskan bahwa ajarannya bukan miliknya sendiri, melainkan milik Dia yang mengutusnya. Jadi kesimpulannya, secara teologis dan tekstual, Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Pernyataan-pernyataan kebersatuan dalam teks tersebut murni menunjukkan kesatuan visi misi dan ketaatan seorang nabi kepada Tuhan yang mengutusnya, selaras dengan konsep tauhid dalam Islam. Iya, firman ini apa dulu? Ya itulah dia, firman-Nya Allah itu apakah kekal atau tidak? Tunggu dulu, firman ini apa maksudnya? Loh, Kasih firman jelas dulu, Allah itu Bang. kan seperti misalnya begini. Allah berfirman, janganlah engkau menyembah patung atau dan lain sebagainya. Itu kan firman. Iya, firman. Nah, apakah itu kekal atau tidak? Kehendak sifat yang melekat pada Bukan, Tuhan kita itu bicara firman ini. Firman-Nya bilang, jangan kamu begitu, jangan kamu begini. Iya. Nah, apakah itu Kalau- kekal atau tidak? Firman-Nya itu. Kalau firman dalam bentuk yang Anda sampaikan tadi itu kekal karena dia bersifat Berarti firman kehendak. Allah itu kekal. Nah, tapi kalau firman itu sudah tertulis di kertas, sudah menjadi kertas, maka kertas itu tidak kekal karena dia terdiri dari Iya, buku, kertas, dan kertasnya yang- lembaran tinta. Kertasnya Begitu yang juga tidak Yesus. kekal, tapi perkataan Allah itu kekal. Ya, Aturan betul. Allah itu kekal. Kehendak yang melekat pada diri Allah itu kekal karena itu berasal dari sifat dan itu adalah sifatnya sendiri. Tetapi ketika dia sudah keluar, maka itu tidak kekal. Itu bukan lagi Allah yang sudah keluar, itu bukan Nah, Allah. sekarang Itu kalau ciptaan Allah baru. bilang begini, jangan membunuh, apakah perkataan Allah itu kekal atau tidak? Bisa Ketika berubah. perkataan itu ditorehkan di atas kertas, maka perkataan itu tidak kekal. Jangan Tapi lihat yang kekal itu kertasnya, perkataan Allah itu bilang jangan membunuh, apakah itu bisa berubah atau kekal sifatnya? tergantung. Oh, tidak tergantung, maksud tergantung. Allah kok Tidak bisa, tergantung, nggak Bang. boleh begitu. Tergantung. Karena contoh. Ya. Contoh. Keluaran 23, jangan membunuh orang yang benar. Yesus bisa dibunuh nggak menurut Tuhan? Kan dibilang jangan membunuh, perintahnya kepada manusia. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh kan, Bang? Tidak boleh dibunuh. Maksudnya Nah, tidak kalau boleh membunuh dibunuh, Yesus- tapi kan kenyataannya tapi- dibunuh begitu. Iya, beda aturan, beda ajaran, beda dengan yang kenyataan begitu. Iya, enggak. Jadi Katanya kita berbicara perkataan- mengenai perkataan Allah atau firman Allah. Tadi kan Bang Suma bilang tidak itu kekal, ya. kekal sifat. Kekal. Berarti yang Sifat namanya kalam itu kekal sifat. itu adalah tidak mungkin ciptaan. Kalau kekal Yes. itu tidak akan mungkin ciptaan. Iya, kalau sifat kekal seperti manusia itu kekal. Dia itu ciptaan. Manusia itu kekal. Manusia itu tidak ada akhirnya. Setelah dia dicipta, maka dia tidak ada akhirnya. Selama-lamanya di neraka atau selama-lamanya di surga, kekal.